Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen, Kristus Alfa Omega. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan dengan topik hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam penyertaan Tuhan, kita perlu belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari kali ini adalah Yusuf. Ya. Mari kita belajar tentang kehidupan Yusuf yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Apa artinya hidup dalam penyertaan Tuhan? Ya. Pengertian sederhananya bahwa hidup dalam penyertaan Tuhan artinya bahwa hidup kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan ikut serta, Tuhan ikut berjalan bersama di dalam proses kehidupan yang kita jalani. Maka dari itu Tuhan kita itu disebut sebagai Immanuel atau Emmanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita perlu sadar betul bahwa kehidupan kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kelemahan. Kita seringkali menemukan kehidupan yang pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita hidup dalam tubuh daging. Maka dari itu kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Hidup ini selalu penuh dengan tantangan, selalu penuh dengan cobaan. Lalu bagaimana supaya kita bisa melewati proses kehidupan manusia yang begitu banyak tantangan? Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa menghadapi seorang diri. Kita perlu kekuatan lain, yaitu Tuhan. Maka dari itu, saudara, perlu sekali penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya hidup kita disertai Tuhan? Nah, kita perlu belajar. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan katakan, ya, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, ya, maka kamu akan berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya apa, saudara? Ya, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kalau kita mau juga ada di dalam Tuhan, kita mau hidup di dalam Tuhan. Ya. Ketika kita ada dalam Tuhan, maka dipastikan Tuhan akan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Ya, banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak cobaan. Dia mengawali kehidupannya begitu menderita, begitu susah. Dia dibenci oleh saudaranya, dia dimusuhi oleh saudaranya, dibuang oleh saudaranya ke sumur, kemudian dijual ke Mesir. Dan pada akhirnya di Mesir dia tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya masuk penjara. Dan seterusnya berbagai penderitaan terus dialami Yusuf. Tapi kita lihat, ya,
Di dalam penderitaan yang Yusuf alami, Tuhan menyertai Yusuf. Karena penyertaan Tuhan itulah pada akhirnya Yusuf bisa melewati masalah yang dia hadapi sampai akhirnya dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Ini luar biasa, Bu Saudara. Penyertaan Tuhan sesungguhnya sangat luar biasa di dalam kehidupan orang percaya, Bu Saudara. Nah, kita akan melihat, Bu Saudara, apa saja sih yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara, ya, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa di mana kita tidak akan bisa kerjakan. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan akan membuat hidup kita selalu berhasil di dalam segala hal yang kita kerjakan. Kita lihat tadi di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Jelas, Bapak Saudara, penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil di dalam setiap hal yang dia kerjakan. Selalu berhasil di dalam pekerjaan yang dia lakukan, Bu Saudara. Ya. Jadi, Bu Saudara, keberhasilan yang mungkin pernah kita alami, keberhasilan yang mungkin ya pernah kita capai, sesungguhnya itu bagian daripada penyertaan Tuhan. Ini adalah hukum firman Tuhan. Di mana ada penyertaan Tuhan, pasti di situ ada keberhasilan yang Tuhan kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, kalau ada Tuhan, pasti bisa kerjakan karena Tuhan punya kuasa. Tuhan berkuasa, Bu Saudara. Yusuf ketika di rumah Potifar sebagai seorang budak, ya, dia mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah dia kerjakan, ya. Dia mengerjakan satu pekerjaan yang tidak biasa dia kerjakan. Tetapi lihat di rumah Potifar, Yusuf berhasil. Setiap pekerjaan yang diberikan Potifar, Yusuf selalu berhasil dan hasil pekerjaannya memuaskan majikannya, Bu Saudara. Keberhasilan Yusuf dalam pekerjaannya itu karena adanya penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, ketika kita sedang memiliki usaha, ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pada akhirnya kita berkata, saya tidak mampu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, disitulah kita perlu penyertaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, apa sih yang tidak mungkin? Ya, semuanya mungkin, Bu Saudara. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Yusuf disertai Tuhan. Sehingga Yusuf selalu menjadi orang yang selalu berhasil. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selalu berhasil bukan berarti kita tidak pernah gagal. Kita tidak pernah jatuh. Di dalam kehidupan ini, kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal. Tuhan izinkan kita jatuh. Tetapi janji Tuhan apa? Ya, dalam firman Tuhan, bahwa orang benar tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Jatuh, iya. Gagal, iya. Tetapi pada akhirnya, pada endingnya, penyertaan Tuhan akan selalu membuat kita berhasil. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Jadi, Bu Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari, hidup dalam penyertaan Tuhan akan selalu membuat kita selalu berhasil. Mari kerjakanlah segala sesuatu di dalam penyertaan Tuhan. Segala usaha yang kita buat, segala hal yang kita kerjakan, kita perlu ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan, kemenangan akan menjadi milik kita. Biarlah firman Tuhan kali ini boleh memberkati kita semua dan kita boleh memuliakan Bapa kita di surga. Kita akan lanjutkan poin berikutnya di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.